Ya kalau anak Pade sendiri mindsetnya gimana Pade? Nanti sekolah, habis lulus, udah dapat chemistry buat kemandirian ekonomi apa enggak? Mengarah ke situ apa enggak? Anak Pade pribadi gitu, perkembangannya gimana tuh? Kalau anak saya berhubungan dengan tadi ya masalah malas ataupun Iya. perekonomian biar maju untuk menghadapi perekonomian yang akan datang Iya, lah ya. Otomatis kalau anak saya sih alhamdulillah ya udah ngerti sendiri. Jadi Udah tanggap, udah peka terhadap tanggap, itu ya. peka. Mereka itu kalau anak saya ya kayaknya Iya. udah tanggap, satu yang udah dewasa itu udah tanggap bahwa dia itu menyadari bahwa sekarang nyari duit susah, tantangan kedepannya nyari duit akan lebih susah, ya Iya, kan? heeh. Sedangkan sekarang nih untuk saat kan nyari duit udah susah, saingannya banyak. Iya. Nah, sekarang itu yang dibutuhkan untuk menolong soal pertama keuangan itu, yang penting mau dulu kerja. Nggak dituntut untuk pinter. Sekarang yang pinter sarjana ataupun yang ataupun yang lebih tinggi aja atau yang sederajat aja banyak Yang nganggur. tapi mereka kadang-kadang nggak mau nyari, udah mengandalkan pendidikan ataupun skillnya dia itu begini, nggak mau nyari untuk pertolongan Pertama itu ini dulu. Sekarang kayak nih sekarang S1 bagiannya misal perkantoran, Iya. pengen nyari perkantoran nggak mau nyari serabut-serabutan dulu mah repot. Oh, terlalu memilah pekerjaan Iya, gitu ya. mengandalkan skillnya dia doang sekarang repot. Oh, Kalau iya. anak saya alhamdulillah sudah peka bahwa tantangan untuk nyari duit atau untuk mendapatkan ekonomi yang akan datang itu lebih susah persaingannya itu. Sekarang nih anak-anak yang sepantaran anak saya itu untung aja masih didampingin orang tua. Jadi mereka itu nggak terlalu memikirkan berat ya, bahwa nggak menyadari apa gimana bahwa besok itu kehidupan akan lebih keras, nyari sandang pangan itu akan lebih keras. Mandiri sendiri ya. Nah, coba kalau berpikir suatu saat kita hidup tanpa dampingan orang tua. Iya, iya. Yang nggak disadarin anak itu. Apa harus sendiri, apa harus sendiri ya? Iya kan? Saat sekarang misalnya katakanlah sekarang nih, kalau yang masih SMP, SMA itu kan bangun aja masih siang, suka malas ya enggak? Ya enggak? Mentang-mentang libur gitu ya. Baju nih mentang-mentang masih disetrikain, masih dicuciin, nyantai aja ya. Tugas dia hanya belajar, Makan. belajar main. Sebenarnya nggak cukup itu doang menurut saya. Untuk memindset waktu itu juga penting. Oh ya, saya itu jam segini harus bangun. Kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Syukur-syukur bisa istilahnya yang kerjaan kayak kalau yang cewek tuh bangun tidur bisa nyapu-nyapu. Sekarang jarang yang begitu. Iya, yang tahu kerjaan rumah tuh. Paling bangun ke kamar mandi, cuci muka, mandi, ganti baju, tiduran lagi. ngopi, pegang HP. Iya. Ya enggak? Tuh. Untuk peduli terhadap lingkungan ataupun situasi di rumah nggak ngerti dia. Dan nanti ke depan berarti makin banyak pengangguran kalau misal generasi sekarang banyak yang kayak gitu ya, mager gitu, males kerak, manja gitu. Magernya doang yang diberikan penyakitnya itu ya. Mager doang ya sebenarnya sih. Kalau untuk banyak pengangguran sih sebenarnya sih itu tergantung ininya juga sih, manusianya dan pemerintahnya bagaimana. Ya contohnya gini, orang kota kan banyak yang nganggur. Kenapa malah yang sukses orang yang perantau kan gitu? Padahal kan mereka yang punya kawasan, yang tahu seluk-beluk perusahaan ibaratnya. Jadi kebanyakan pada nganggur coba, ya kan? Perantau sekarang juga lagi khawatir loh mas. Khawatirnya gimana? Seandainya nggak bisa itu doang. Sekarang banyak perantau yang udah lama di sini, anaknya calonnya kayaknya jadi pengangguran juga. Kayaknya ada kalau nggak segera diatasin ini. Sekarang kayak teman-teman saya itu punya anak juga masih nganggur. Yang udah selesai sekolah gitu. Iya, nganggur. Makanya, yang gede di perantauan. Yang gede di perantauan. Yang punya anak yang udah gede di perantauan. Maksud saya tuh anak sekarang jangan malas-malasan lah. Misalnya nggak bisa nyari kerja di pabrik ataupun di kantor ataupun di instansi pemerintah, usaha lebih bagus. Mengawali dari itu. Yang penting berusaha ya. Iya sih. Apalagi sekarang zaman digital kan, internet, jualan lewat apa aja. Jangan ngandelin lah. Jangan mumpung masih ada orang tua, jangan. Kalau mumpung masih ada orang tua, sebenarnya aku tak latihan nyari duit tuh. Memang ya sangat susah sih karena persaingannya itu. Iya, benar. Yang jelas untuk ekonomi yang akan datang itu lebih susah. Pokoknya untuk anak-anak zaman sekarang jangan mager lah.
jangan terlalu fokus terhadap HP melulu. Iya sih. Belajar mandiri, ngurusin diri sendiri. Kalau HP buat produktif perekonomian mah nggak apa-apa ya. Iya, dalam arti gini, untuk ngurusin diri sendiri itu sekarang tuh saya tekankan ya, kayak ngurusin diri itu maksudnya ya, yang masih sekolah yang ngurusin bajunya, menyetrika sendiri. Iya, Ya nyuci sendiri. Iya benar. Ya, bangun ya mau capek-capek sendirilah. Bangun, berangkat jalan kaki. Kalau cuma berapa kilo nggak usah nunggu dianterin orang tua. Sekarang apa mah anterin. Kopi susu saya mana, baju saya mana, itu udah nggak bener itu kan. Kalau bisa mandirilah. Iya. Zaman sekarang dituntut untuk mandiri. Anak-anak itu prihatin karena tantangan ke depan itu lebih berat. Nah ini kalau menurut saya sebagai pemerintah ini ya. Iya. Saya ngasih masukan karena udah masyarakat juga udah bisa dibayangkan nih, pemerintah harus antisipasi. Oh ya, kedepannya itu di daerah sini atau di Indonesia ini akan lebih susah tentang pekerjaan, tentang keuangan. Nah, dan zamannya semakin sulit. Yang bisa diantisipasi sekarang mah, kalau bisa sekarang semuanya diperlancar nih ya. Semua sebenarnya sudah diperlancar juga, cuman lebih diperlancar lagi ya gitu lah. Kenapa pemerintah nggak berpikiran buat orang menengah ke bawah itu dimodalin buat belajar bisnis ya? Nah, itu pendidikan yang bisnis itu belum ada nih. Iya, maksudnya mereka kan pada ngajarin cuma jadi buruk aja. Jadi buruk, terserah, karena pemerintah sekarang dijarin aja, udah dibiarin aja, mau jadi apa kan tergantung pemerintah. Kalau pemerintah yang benar kan sekarang dididik ini. Nih pengangguran makin banyak nih, ntar ada sosialisasi pertemuan di sini nih. Nih kamu mau ya usaha, tak kasih modal begini, kelompok apa bagaimana gitu. Dipancing buat berinovasi gitu. Maksudnya kayak kepinginnya kayak gitu pemerintah gitu. Yang tamatan sekolah nih, yang nggak sekolah berapa nih? Kan didata nih, misalnya yang udah kerja berapa itu. Nah, yang nganggur berapa kan ada statistiknya ya. Terus didata, misalnya dikasih anggaran biaya dari pemerintah nih buat usaha, syukur-syukur bisa tembus ke luar negeri dipasarinnya ya nggak? Nah iya, maksudnya saya kayak gitu, tapi kayaknya belum ada planning ke situ gitu. Belum ada yang nggak tahu sih nanti kalau setelah Jokowi gimana. Pade gimana sih, ngikutin nggak sih kalau yang gitu? Kalau itu saya nggak begitu ngikutin lah. Kenapa nggak ngikutin? Maksudnya udah gelap aja udah terserah gitu apa gimana? Kalau saya mah ngikutin banget Pade. Saya mah udah fokus sama usaha sih Mas, untuk nutupin kebutuhan sih ya. Kalau saya pribadi sih tetap mengikuti perkembangan perpolitikan. Kalau saya, soalnya ngaruh banget Pade buat perekonomian kita. Kebijakan pemerintah kan harus kita tahu gitu, biar kita tahu tuh melangkahnya kayak apa, mengatasinya seperti apa gitu. Walaupun sekarang mungkin prosesnya masih pembangunan infrastruktur lah ya, belum pembangunan SDM gitu. Kan pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, baru pembangunan perekonomian kan. Ya kalau menurut saya sih infrastruktur kayaknya sudah hampir sukses lah ya. Udah terlihat lah ya. Udah terlihat. Ini yang belum berjalan itu pembangunan SDM, tentang untuk penunjangan atau untuk yang menunjang tentang mengatasi pengangguran, memutarkan perekonomian untuk menggairahkan perekonomian masyarakat, ya enggak? Iya, maksudnya daripada dikorupsi, mending modalin masyarakat ya kan? Iya. Kasih utangan tuh buat bisnis, tapi nggak ada bunganya gitu maksudnya coba saya. Mulai gitu. Didata nih, sekarang tuh lulusan tahun sekian tuh berapa, mungkin udah didata lah ya. Ada datanya mah. Belum ada diprogramkan, oh ini kasih bimbingan atau suluhan. Kalau orang Jawa itu disuluhin atau kasih arahan lah ya. Arahan, iya. Bimbingan untuk mencari kerja, bimbingan untuk usaha, pokoknya arahnya ke ekonomi lah. Iya, jadi maksudnya itu pemerintah kayak gitu. Itu kalau yang untuk mengikuti politik, mungkin masyarakat juga sebagian tanpa sadar pun udah banyak ngikutin politik. Iya. Pemerintah untuk infrastruktur untuk menyeluruh masyarakat sekarang udah terlihat lah presiden ini untuk infrastruktur. Itu pembangunan SDM untuk penunjang nanti biar anak-anak tuh nggak banyak pengangguran, tetap mendapatkan pemasukan keuangan ya kan. Iya. Itu yang lebih digalakkan lagi itu. Ada berarti kalau nanti pemilu nyoblosnya di sini. Sini terus, saya udah jadi warga sini kok. Iya. Ya udah lama. Tapi ya udah ada kriteria gitu siapa calonnya gitu nggak sih? Kalau sekarang saya mah gimana tuh? Ya udah ada dalam hati lah ya. Tapi kalau saya menyebutkan siapa saya nggak berani lah.
itu masih dalam hati saya tuh, saya mah punya kriteria calon saya itu ini, saya mantep di ini. Nah untuk penjabarannya, oh dia kok begini, kenapa dipilih begini, ya itu masih saya nggak berani mutarain lah, ya kan, karena ya itu takutnya ntar ada yang kesinggung gitu lah. Ya kalau saya mah pemimpin harus tetap orang Jawa. Ya Kalau saya gitu. ya Sih. kalau saya sih ya tetap saya udah ada bayangan sih, saya sukanya sama ini. Oh iya. Tapi belum saya berani utarakan, oh saya milih ini kenapa oh, begini ini loh orangnya begini ya, tetap masih ada ya, mudah-mudahan pilihan kita nanti sama ya. Iya benar sih ya, yang jelas pemimpin yang terpilih ya nanti bisa memajukan lah ya, memajukan negara Indonesia. Tapi ngomong-ngomong pemilihan di Indonesia ini, kalau kita baca di YouTube tuh ya banyak loh Mas, ini pemilihan ini kayaknya maksudnya gini, pemimpin di Indonesia setelah ini tuh kayaknya udah nggak dipimpin presiden lagi. Kalau membaca kayak gitu kan, maksudnya udah nggak presidensial gitu ya, bukan presiden diatur seorang presiden udah bukan. Indonesia nanti akan kembali menjadi kayak kerajaan gitu, diatur raja gitu. Itu isu-isunya apa kalau baca di YouTube terus baca ada selentingan ngomong lagi ngobrol di pertemuan atau di, mungkin itu rundingan orang kerajaan di Nusantara mungkin ya, gimana masyarakatnya yang ngomong. Kadang-kadang ada kadang-kadang ya masyarakat kan tentunya baca di YouTube kan. Itu ya bukannya itu kan terawangan bagi para paranormal kan. Dan paranormal itu juga kadang-kadang nggak bisa kita remehkan loh. Kadang-kadang juga tepat juga karena dia tuh punya indera keberapa ya? Punya indera keenam apa bagaimana itu? Apa punya gambaran karena masa depan ya? Iya kan, dia bisa ngelihat yang akan datang. Kalau kita kan sebut aja ya. Iya orang polos ya ibaratnya kan. Nggak tahu benar hal-hal kayak gitu ya. Bisa meramalkan sesuatu yang belum terjadi. Iya benar. Ya kan? Entah ada yang benar, ada yang pas, ada yang enggak itu. Yang jelas bagi kita mah tetap sebagai masyarakat kita harus kerja keras aja Mas. Kerja keras, jaga kebersamaan. Sekarang itu kendalikan, yang penting sekarang orangnya semakin banyak, karakternya makin sekarang krisis tentang moral, tentang akhlak, itu sopan santun yang modelnya kayak gitu-gituan itu sekarang udah mulai menipis, gampang tersinggung. Makanya sekarang benar. Kalau bisa kendalikan diri, tetap jaga persatuan. Ini kalau Pak De nih ngelihat generasi terbaru yang baru lulus ibaratnya ya, menurut Pak De lebih baik bisa bertahan di tanah kampung kelahiran sendiri apa lebih baik merantau? Untuk konteks idealnya gitu. Menurut Pak De dalam kondisi sekarang gitu. Kondisi sekarang itu kalau ditinggal di daerah perkotaan untuk saya ya. Untuk anak-anak yang baru lulus ya, baik lulus SMA maupun lulus perguruan tinggi. Kalau menurut saya ya lihat daerahnya. Kan daerahnya itu ada yang SDA, sumber daya alam atau sumber daya lingkungan itu kan mungkin daerahnya maju lah ya. Mungkin di situ banyak pabrik ataupun banyak tempat yang potensinya gede. Potensinya untuk buat wisata, buat gedung, buat ini. Kalau bisa mah nggak usah keluar negeri. Sebenarnya keluar negeri juga repot. Bangunlah itu. Sama aja ya. Iya, bangun nyari kerjaan sendiri dengan catatan jangan males. Iya. Harus jangan mager, harus kerja keras. Harus mau mencoba gitu ya, jangan pilah-pilah ya. Pilah-pilah ya. Gitu. Terus ya jelas karena orang yang semakin banyak. Kalau sekarang itu ya karena banyak omongan di media begini banyak postingan. Kalau nggak hati-hati kita menyikapinya, kemakan hoax ya. Kemakan hoax itu bahaya. Makanya yang bisa mengendalikan diri, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Etika lah itu ya. Attitude harus dipertahankan itu ya. Ini yang paling penting itu. Kalau hidup di perkotaan kayak di Jakarta, Tangerang itu, yang musuh yang paling utama adalah narkoba. Itu ngeri ya. Ngeri itu. Iya benar. Itu sangat lincah geraknya juga sekarang itu. Benar-benar bisa menembus ke masyarakat loh. Makanya itu namanya pengerusak moral ya itulah. Pengerusak etika ya itu.
Penghancur masa depan Iya, itu. penghancur masa depan itu walaupun diberantas kayak apa masih nongol lagi. Susah. Orang pejabatnya yang main. Mau Ya, gimana? kalau bisa itu masa depan bangsa itu kalau udah keracunan kayak gituan tuh pemuda-pemudinya udah repot. Iya makanya goblok sih pejabatnya kayak gitu. Pengen punya duit jual kayak gituan atau mau itu mah repot. Mendingan yang penting mau kerja keras aja, usaha apalah. Nangkep tuh jangan bandar yang ngecek-ngecek, mafia gembongnya sekalian kalau berani gitu. Kalau nangkepnya bandar mah, aduh nggak mungkin ada habisnya. Sekarang narkoba tuh udah merambat ke masyarakat bawah loh mas. Iya, mestinya kan pinter awalnya mereka tuh dikasih dulu gitu kan gratisan. Nanti kalau udah ketergantungan baru ditekan tuh. Masyarakat bawah tuh pada konsumsi sekarang ya itu yang merusak moral kan begituan tuh. Jadi pemikirannya pendek, Ujung-ujungnya mati ya Pak Dek? pemikirannya mati. Gitu. Pengen punya duit nggak mau Nggak mau bekerja keras, kerja keras. pengennya instan. Apaan? Wah nggak tahu aku itu. Orang iseng itu mah, orang nggak ada kerja. Kalau ada pun ketemu nggak mungkin dikasih ya kan? Susah itu mah. Ya intinya kayak gitulah Pak Dek. Itu aja, jangan malas-malesan, berusaha dididik untuk mandiri zaman sekarang kalau punya itu mandiri kerja keras, jangan ngandelin orang tua, Bangkit terus, berusaha terus ya. berusaha. Non sekarang itu. Bola gimana kemarin nonton? Mantep nggak? Nah itu kayak gitu, semangat tuh kayak gitu kan. Keren ya. Udah dewasa, fisiknya lumayan kelihatan ya. Coba kalau Indonesia itu punya semangat kayak gituan, cuma tidak hanya di bola doang, mau nyari duit punya semangat kayak gituan. Mantep ya. Itu bener-bener tuh. Semangat. Sumpah. Sama di bidang apa aja tuh, kalau punya semangat mati. Gila itu mah. Tenaga udah bot-botan itu. Berapa menit tuh? 120 ya? Lebih gitu mah ya. Itu mah Ramai pada nonton juga itu. pengorbanan, Brengsek pengorbanan tadi untuk prank itu. bangsa dan negara itu. Mantap. Pokoknya ya itu tadi. Jadi orang Indonesia sekarang itu, masyarakat Indonesia yang masih muda-muda, jangan mager, tetap semangat. Ya enggak, motonya itu jangan mager, tetap semangat. Gagal berusaha lagi. Dan punya prinsip gitulah. Jangan zaman sekarang. Untuk sebagai bangsa Indonesia ini, kalau bisa punya prinsip apa yang bisa aku berikan terhadap bangsa dan negara ini. Jangan terlalu mikir diri sendiri ya. Prinsipnya begitu, apa yang harus aku bisa berikan terhadap bangsa dan negara ini. Dalam arti begini, orang biasa atau masyarakat biasa pun bisa. Apa yang harus aku bisa berikan tuh, ya bisanya apa? Kamu bisa kerja keras untuk menafkahi keluarga. Kerja keras kan otomatis itu ikut membangun bangsa, bisa memberikan contoh istilahnya. Itu memberikan contoh yang pertama. Keduanya, kalau mereka punya usaha kan kena pajak, artinya kan udah bisa memberikan ya. Iya, ada kontribusi. Itulah itu apa yang bisa aku berikan terhadap bangsa dan negara ini. Artinya itu disuruh kerja keras, jangan mager. Iya. Iya kan? Iya. Kerja keras itu dalam arti kerja keras. Kalau di bidang olahraga yang serius, di bidang pertanian yang ayo, perdagangan yang ayo. Seni juga ya. Jangan magel-mageran, jangan cuma ngandelin orang tua, ngandelin ini, apalagi ngandelin jatah. Istilahnya sekarang nggak ada jatah-jatahan lah. Mau punya duit kerja, ituin aja sekarang. Itu. Nah, prinsip yang keduanya itu kan tadi kan apa yang bisa aku berikan. Iya. Ya terhadap bangsa dan negara ini. Dan jangan punya prinsip apa yang bisa aku ambil dari negara ini. Jangan. Iya. Yang apa yang bisa aku ambil dalam arti begini. Pengennya punya duit, ngambil jatah, punya pemerintah, punya ini ambil. Nah itu jangan kalau bisa. Apa yang bisa aku ambil, apa yang bisa aku manfaatin. Kalau bisa diporotin jangan. Jangan malah meminta ya. Ngandelin sekarang gini. Pengangguran, ngandelin pemerintah untuk bantuan itu jangan kalau bisa. Iya benar ya. Malah justru seneng kalau nggak dapat bantuan, malah seneng gitu ya. Saya tuh nggak seneng kok terima bantuan itu. Jujur Iya, bantuan benar. itu saya nggak seneng. Malah pengennya dibantu terus ya. Sebenarnya kita kerja keras, sekolah yang rajin, terutama apa ya kita bisa menjaga akhlak, sopan santun, etika kita, itu udah bisa memberikan sesuatu terhadap bangsa loh artinya. Tanpa sadar lah. Walaupun itu menguntungkan 100% untuk diri sendiri tuh secara tidak langsung udah bisa membantu memberikan terhadap bangsa dan negara, memberikan contoh yang baik, ya kan? Coba kalau udah bisa etika, terkenal, ya enggak?
Iya, iya, iya. Misalnya ada Baik anak sama muda, orang, baik ya. sama orang, apalagi kalau sampai kedatangan orang-orang luar, oh, orang Indonesia itu baik begini-begini. Coba kalau udah nggak bisa menjaga itu kesopanan, udah Indonesia saat ini masih dikenal orang-orang baik loh, Mas. Orang-orang ramah, bangsa yang ramah. Coba ntar ke depannya nggak tahu loh kita kalau memang yang namanya narkoba itu masuk ke masyarakat. Waduh, hancur. Udah nggak bisa menghargai orang lain. Sekarang ini dari segi omongan yang udah kelihatan, Mas. Iya, Yang iya. namanya anak-anak sekolah itu kan, Waduh. sekarang itu kak saya lihat nih ya kan, saya hidupnya di jalan, kadang-kadang saya masih melihat yang ini bilang kok kadang-kadang kalau ngomongan lo gua masih mending. Kadang bilang sedikit-sedikit anjing, Iya, sedikit-sedikit tolol anjing, ya, bego. Nah, itu kan udah nggak, aduh, itu omongan yang salah. Mendingan apa adanya, mendingan diem lah kalau nggak. Iya, iya, benar. Kalau sedikit anjing, tolol gitu. Tuh, kasih air apa? Bingkisan. Kamu mama kemana, Kar? Ya, terima kasih Pak De atas obrolan yang cukup lumayan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman yang Ya, masih bersedia untuk menonton channel saya. Ya nggak sih Pak De? Iya. Yang Kita namanya ngobrol-ngobrol aja kan. Iya, kalau memang hidup kan Ngobrol harus aja. sharing, berbagi, murah ilmu, murah Siapa tahu rezeki. dengan kita ngobrol kedengaran orang, oh iya. Orang jadi terinspirasi, ya kan? Omongannya kok bener cuma ngobrol juga. Iya kan, Ngobrol ada manfaatnya, nggak ada mudorot gitu, maksudnya. Ngobrol Semoga- positif. Iya, semoga ini yang dicari pada teman-teman gitu. Daripada kita menyediakan media terus pengen yang ngomong serius tapi katanya nggak berhasil, mending ngobrol biasa Itu aja. mah aduh, susah itu. Sirasi. Iya benar sih. Ngobrol-ngobrol penting katanya, sarasehan apa. Mendingan dengerin ngobrol-ngobrolnya masyarakat kecil begini. Yang Tulus. ambil, Iya ya kan, kan? tulus real Yang bagus dengan ambil, kondisi. real. Iya, benar-benar. Yang real dengan kenyataan. Ya yang jelek otomatis jangan dipakai. Iya, Ya kan? yang bagus ya Selektif diambil. lah. Ah, iya benar-benar. Kan kalau orang masyarakat bawah itu kan jujur. Tulus ya. Nggak dibikin, Nggak nggak di iya. rencana-rencanain, ngomongnya apa adanya, real. Nggak dibuat-buat ya, Iya. Pak De. Nggak ada narasi, nggak ada teks. Ya udah itu aja ngobrolnya ya. Debat kusir lah ya, bincang kusir ibaratnya. Tapi kan kita niatnya baik. Tapi bermanfaat. Iya. Kalau kita kan Benar, membicarakan yang real, bukan membicarakan yang sifatnya itu Hoax. seremonial ataupun Iya. untuk bercanda, ya enggak? Iya benar. Walaupun diselingin bercanda-canda dikit nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan buat inspirasi kalian dan selalu termotivasi, tetap semangat untuk menjalani kehidupan kalian. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.